Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ustazah kelas 6, hari ini kita belajar tentang sifat dari operasi hitung bilangan bulat. Ada 3 sifat operasi hitung bilangan bulat, yaitu ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk yang pertama kita bahas tentang komutatif. Yang pertama itu sifat komutatif. Komutatif itu artinya pertukaran. Kenapa ustazah ditambahkan pertukaran? Karena hasil yang kanan dan kiri itu sama walaupun ditukar. Kita bahas dulu ya. Untuk komutatif itu ada terhadap penjumlahan, kemudian ada yang terhadap perkalian. Untuk yang penjumlahan itu secara umum A ditambah B hasilnya sama dengan B ditambah A. Jadi walaupun ditukar A-nya duluan, di sini B-nya duluan, hasilnya sama saja. Contoh 2 ditambah 6 hasilnya berapa? 8. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 2. Hasilnya sama-sama 8. Itu disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua ada komutatif terhadap perkalian. Nah, untuk yang perkalian tandanya berubah. Kalau ini kan ditambah, kalau perkalian berarti A dikali B itu hasilnya akan sama dengan B dikali A. Ya. A dikali B hasilnya sama juga dengan B dikali A. Pertukaran. Contoh min 2 dikali 6 itu berapa? Negatif dikali positif hasilnya negatif. 2 dikali 6 12. Berarti negatif 12. Sekarang kalau 6 dikali negatif 2 hasilnya berapa? Positif dikali negatif, negatif. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi hasilnya sama-sama dengan negatif 12. Artinya komutatif berlaku juga pada perkalian. Negatif 2 dikali 6 hasilnya sama dengan 6 dikali negatif 2. Jadi komutatif berlaku untuk terhadap penjumlahan atau tambah dan perkalian. Komutatif pertukaran ya. Oke, selanjutnya untuk sifat nomor 2 yaitu asosiatif. Untuk sifat asosiatif itu sendiri artinya pengelompokan. Kenapa disebut pengelompokan? Untuk asosiatif ini kita ada asosiatif terhadap penjumlahan dan ada juga terhadap perkalian. Nah, untuk asosiatif terhadap penjumlahan itu secara umum dapat kalian tuliskan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Tanda kurungnya aja yang beda. Ini yang di pertama, ini yang di keduanya. Contoh min 2 ditambah 3 berapa? Kita hutang 2, kita bayar 3, berarti bayaran kita sisa 1 ya, ditambah 5, 1 tambah 5 sama dengan 6. Kemudian untuk yang kedua, negatif 2, ini tanda kurungnya kita pindah, ini kan min 2 sama 3, sekarang yang 3 sama 5 nya min 2 kita tulis lagi, ditambah 3 tambah 5 berapa? 8. Negatif 2 ditambah 8. Kita menghutang 2, kita bayar 8, berarti
bayaran kita ini lebih 6 ya kan? Jadi 6 sama 6 nih hasilnya, sama kan? Berarti berlaku negatif 2 ditambah 3 tambah 5, itu hasilnya akan sama dengan negatif 2 ditambah 3 ditambah 5. Ini disebut asosiatif atau pengelompokan. Yang pertama kelompoknya min 2 dan 3, yang keduanya 3 dan 5. Hasilnya sama-sama 6. Untuk yang kedua asosiatif terhadap perkalian. Untuk asosiatif terhadap perkalian, itu tandanya aja kita ganti ya. Kalau ini kan penjumlahan, maka tandanya ditambah. Kalau perkalian, tandanya dikali. A dikali B kali C, itu sama dengan hasilnya tandanya dikali. A dikali B yang kurungnya A sama B, yang sebelahnya B sama C. Contoh, min 3 dikali 4 dikali 5, contohnya ya. Kurungnya di pertama di 3 sama 4. Berapa? Min 3 dikali 4. Negatif kali positif hasilnya negatif. 3 kali 4 hasilnya 12. Dikali 5. Negatif 12 dikali 5 itu sama dengan berapa? 12 kali 5, 2 kali 5 10, simpan 1, 1 kali 5 5, 5 tambah 1 6. Hasilnya 60. Negatif atau positif? Kita lihat, negatif dikali positif hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif 60. Jika kita kelompokkan yang kedua ya, yang 4 sama 5-nya, negatif 3 tulis lagi dikali 4 dikali 5 berapa? 20. Ya kan? Sekarang kita kalikan, negatif dikali positif hasilnya negatif. 3 dikali 20 hasilnya 60. Hasilnya sama-sama dengan 60. Nah, karena hasilnya sama-sama negatif 60, dapat disimpulkan bahwa itu negatif 3 dikali 4 dikali 5 itu hasilnya akan sama dengan negatif 3 dikali 4 dikali 5. Jadi sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian dan juga penjumlahan. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif, atau artinya distributif itu penyebaran. Untuk sifat distributif ini berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan dan juga berlaku untuk perkalian terhadap pengurangan. Secara umum untuk perkalian terhadap penjumlahan itu A dikali B ditambah C sama dengan, ini penyebaran ya, A dikali B ditambah C. Lambangnya ditambah karena perkalian terhadap penjumlahan. Penyebarannya gimana? A ini yang di luar dikalikan dengan B. A dikali B. Ditambah, operasinya ditambah kan yang di dalam kurung, ditambah A dikali C. Maka hasil dari perkalian terhadap penjumlahan itu A dikali B ditambah A dikali C. Contoh, min 7 dikali 3 ditambah negatif 2. Kita jalankan dulu yang ini untuk sebelah kiri ya. Apa hasilnya? Negatif 7 kita tulis lagi dikali 3 ditambah negatif 2. Kita ada hutang 2, kita bayar 3, berarti lebihnya berapa? 1. Positif atau negatif? Positif. Dikarenakan 3 lebih besar dari negatif. Jadi 1 hasilnya.
Negatif 7 dikali 1 berapa? Negatif kali positif, negatif. 7 kali 1, 7. Jadi negatif 7. Gimana kalau untuk yang sebelah kanannya? Artinya negatif 7 ini dikali 3. Operasinya ditambah. Yang ini. Kemudian sebar lagi. Ini kan ke sini, kemudian ke sini ya. Negatif 7 dikali negatif 2. Negatif 7 dikali 3 berapa? Negatif kali positif, negatif. 7 kali 3, 21. Itu ya. Sekarang ditambah, tulis ditambah. Sebelahnya, negatif kali negatif, positif ya. 7 dikali 2 berapa? 4, 14. Nah, dari sini kita operasikan. Negatif 21 ditambah 14. Berapa? Negatif ditambah positif. Negatifnya lebih besar dari positif, berarti hasilnya pasti negatif. Karena negatifnya lebih besar dari positif. Kemudian berarti 21 dan 14 ini kita kurang. 21 kurang 14 adalah 7. Sama-sama hasilnya negatif 7. Maka berlaku negatif 7 dikali 3 ditambah negatif 2 itu hasilnya sama dengan negatif 7 dikali 3 ditambah negatif 7 dikali negatif 2. Seperti ini ya. Oke. Jadi sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3, komutatif, pertukaran, asosiatif, pengelompokan, dan distributif penyebaran. Syukran semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.